Masalah yang lebih utama sebenarnya adalah karena kalau kita sudah terjebak pinjol, kita tuh malunya luar biasa. Dan karena malu, maka justru acara-acara semacam ini tuh tidak dihadirinya. Karena malu itu. Nah, jadi saya berucap terima kasih kalau teman-teman datang ke sini untuk mengabaikan rasa malu. Termasuk juga hari ini saya baru mau berangkat, tapi jadi terlambat 5 menit karena tadi tuh ada yang curhat. Curhatnya itu tiba-tiba gak tahu gimana ceritanya langsung ke saya. Tapi ke nomor saya yang lain untungnya ya. Nah, jadi dia bercerita, "Permisi Pak Admin dan Pak Guru Gembul, saya memberanikan diri cari nomor admin untuk diskusi dan kiranya ada masukan." Dan seterusnya dan seterusnya. "Saya ibu rumah tangga usia 40 tahun. Saat ini posisi keluarga kami sudah 3 tahun benar-benar terpuruk. Suami saya status bekerja sebagai polisi, tapi untuk gaji sudah tidak ada karena habis untuk membayar utang. Saya sudah tidak terhitung ditolak ke sana ke sini mencari pekerjaan. Bahkan ibu istri dari polisi ini sampai ngelamar jadi cleaning service dan pembantu rumah tangga, tapi tetap belum ada yang menerimanya. Dalam situasi sekarang makan saja harus diirit-irit habis-habisan." Dan seterusnya, panjang nih. "Saya niat berbicara lewat chat karena sudah malu." Nah, ini sudah malu dan capek berhutang kepada orang tua dan seluruh keluarga. Harta seperti emas atau apapun yang bisa dijual sudah dijual. Dan sekarang sisa rumah. Jadi Pak Guru, apakah berminat rumah saya di Bekasi? Tolong beli atau jual kepada orang yang mau, biar setidak-tidaknya kami bisa menyambung hidup dan agar anak-anak kami tidak putus sekolah. Panjang ceritanya sebenarnya. Nah, ini yang curhat itu adalah ibu polisi. Saya tuh membayangkannya begini, kalau kita lihat statistik di berita-berita nasional kita, medsos kita, ekonomi Indonesia itu memang tidak sedang baik-baik saja. Kita tuh sedang dalam kondisi makan tabungan sendiri, dalam kondisi rakyat menengah itu turun terus, jadi semakin lama semakin miskin, kemudian banyak yang terjebak pada pinjol, dan banyak sekali. Tetapi itu tuh statistik, dan statistik tuh bikin kita tuh neri empati, kita tuh nggak ngerasa, oke, ya memang udah seperti itu gitu. Tapi kalau kita lihat ngobrol orang per orang, ketemu sama korban-korbannya, itu nyesek sekali. Betapa penderitaan mereka. Dulu mah anak saya tuh bisa nyenengin anak, pas ulang tahun dikasih hadiah, anaknya seneng. Tapi sekarang saya tidak bisa lagi seperti itu karena uangnya terbatas. Dulu mah saya tuh cukup untuk membahagiakan orang tua karena sebulan sekali saya setidaknya setor 1 juta rupiah. Sekarang saya pinjem per minggu 1 juta rupiah. Dan seterusnya. Ada banyak sekali keluhan-keluhan seperti itu. Makanya udah lama saya tuh berpikir, ya Allah, gimana ini teh? Saya juga pengen bantu, tapi untuk bantunya juga kesulitan. Akhirnya, ini cerita ya Bu ya, Bapak Ibu. Akhirnya saya tuh ngumpulin teman-teman saya. Saya kumpulin teman-teman. Teman-teman yang sudah lama kenal, saya ajak. Teman-teman yang baru kenal, saya ajak. Yang nggak berteman, saya ngaku-ngaku teman, gitu. Saya ajak juga. Dan akhirnya terbitlah acara yang namanya Kombat ini. Acara Kombat ini tuh maksudnya apa? Acara Kombat ini tuh sebenarnya kami tuh ingin menolong dengan cara apa? Satu, kita tuh pengen bikin kelas agar Bapak Ibu tuh utangnya, kalau punya utang ya, kalau punya utang lunas. Tapi bukan kita yang ngelunasin utang, tapi gimana caranya agar Bapak Ibu bisa lunas utang dan bisa mengelola uang. Jadi kita nanti ada pelajaran manajemen uang, manajemen utang. Kemudian kita akan bangun koneksi dan jaringan. Jadi nanti teman-teman beres dari sini, kalau lengkap total dari awal sampai akhir, itu nanti teman-teman akan terkoneksi. Semoga bisa ya. Ini belum ideal, tapi kita coba untuk seperti itu. Jadi tadi ada yang tukang dagang paprika dan seterusnya, itu juga ini dia. Dan ada yang bimbel, kita juga masih ngerintis untuk mencapai sesuatu yang lebih baik gitu. Tapi kita coba untuk seperti itu. Setidaknya kita tuh bikin jaringan. Kemudian yang punya utang nanti kita akan pertemukan dengan pakar pinjol. Gimana caranya supaya pinjol ini tidak membebani pikiran lagi. Kemudian nanti punya
Pokoknya semua masalah yang berhubungan dengan ekonomi kita akan coba tuntaskan dalam waktu 2 minggu ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu cukup mendengarkan, kemudian mengikuti setiap alurnya, dan kita mah pengen bantu asli. Jadi semuanya di sini free, semuanya gratis. Nanti makan juga gratis. Yang dari luar kota kita siapin penginapan dan sebagainya, karena banyak yang bantu. Termasuk Darul Hikam kemarin bantu lumayan ya. Lumayan, alhamdulillah ya kita. Darul Hikam itu yayasan yang sudah sangat-sangat besar. Jadi dia nggak butuh promosi lagi dalam tanda kutip. Jadi dia ngasih ke kita tuh pure karena kemanusiaan. Ya keadaannya memang masih seperti ini, tapi kita juga bekerja sama dengan komunitas Infinity, Siraru, ya komunitas kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Dan ini teman-teman lihat yang kru-kru yang seperti ini dibayarnya nggak layak sebenarnya. Enggak dibayar bahkan ya tuh. Jadi semuanya ini patungan aja. Jadi saya mohon intinya kita tuh pengen bantu. Kenapa kita pengen bantu? Karena kita juga punya kepentingan, kita juga punya harapan. Apa? Nanti kalau Bapak Ibu sudah terbantu di sini, mohon supaya Bapak Ibu juga ikut membantu teman di luar sana. Jadi bukan hanya kita mengkritik pemerintah, ngejelekin pemerintah, ngomong ini nggak bener, ini statistiknya jelek, ini Prabowo pidato terus, saya jatuh dan lain sebagainya. Bukan hanya itu mah bener. Tapi kita mah nggak usah berharap kepada pemerintah, kita lebih mungkin berharap kepada diri kita sendiri. Adalah sebuah kepastian, berharap pada pihak lain ujungnya adalah kekecewaan. Karena itu yuk mendingan kita gimana caranya untuk kita bangkit dengan diri kita sendiri. Jadi gini nih ya, ini maaf ya, siapa di sini yang punya utang pinjol 100 juta? Misal ya di sini ya, kita tuh punya metode untuk lunasin langsung, lunas. Tapi masalah utamanya apa? Itu dosa. Satu, kalau punya hutang bayar. Kalau mau lunasin mah gampang, soalnya apa? Pinjol tuh ilegal. Jadi kalau kita lawan tuh kita gak bermasalah secara hukum, karena ilegal. Nah itu yang pertama. Tapi kalau misalkan kita lunasin utangnya, masalah berikutnya apa? Dia bakal pinjem lagi. Karena apa? Untuk melunasi utang kita tuh butuh mindset, butuh pikiran, butuh dedikasi. Nah untuk itu maka ini saya mohon maaf sekali lagi bukan merendahkan, ini ada bocoran. Jadi ada orang yang super duper kaya yang bikin acara pelatihan kayak gini. Pelatihan manajemen uang dan manajemen utang itu nggak mungkin di bawah 5 juta. Pasti mahal. Dan karena itu pasti yang daftar itu pasti orang-orang kaya. Saya tuh komplain, kenapa bikin acara untuk orang kaya? Yang miskin, yang membutuhkan bantuan, gak ada kelas macam itu, tapi justru diberikan kepada orang yang sudah kaya. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lalu jawaban mereka tuh apa? Kalau kita buka kelas untuk orang-orang yang menengah dan menengah ke bawah, percuma. Karena bukan materi yang jadi masalahnya. Kita materi semahal apapun gak akan kepake. Karena apa? Mindsetnya, pikirannya udah sejak awal ngeblok. Jadi mau kita sampaikan materi yang semewah apapun, sehebat apapun, yang nominalnya itu bisa puluhan juta, ratusan juta sekalipun, itu nol. Karena apa? Ya karena mindset. Nanti akan ada Pak Andri. Pak Andri itu nanti teman-teman kalau mau investasi, misalkan investasi saham, kita langsung dampingi. Yang punya utang bisa kita lunasin dan sebagainya. Tapi masalah yang paling sederhananya apa itu? Mindset. Nah, mindset itu makanya saya tuh ngobrol pikir gimana caranya. Kalau gratis, Pak, ini sekali lagi ya, saya mohon maaf gak niat ngerendahin. Tapi dikatakan sama orang itu, kalau bikin acara kelas kayak gini kemudian gratis, yang datang tuh orang-orang yang tidak berdedikasi karena gratis. Nah, jadi ya udah kalau gitu saya bilang, saya mohon buat kelas ini ikutannya full aja. Mau materinya itu dianggap penting atau nggak penting, full aja dulu. Kenapa? Karena yang paling penting tuh dedikasi. Di luar materi, yang lebih penting dari materi itu adalah kesiapan mental kita untuk bisa lepas dari kegagalan finansial. Itu lebih pentingnya. Nanti ada orang pemateri yang hebat luar biasa tuh, omong kosong, nonsens, kalau mental kitanya udah ngeblok. Saya ketemu sama seorang, dia punya hutang gede, ngobrol sama saya.
Saya bantu gini. Tapi kamu tuh caranya gini. Malah nggak nanya sama saya 3 hari 3 malam. Karena apa? Saya dikatain miskin sama bapak jadi tersinggung. Masalahnya tuh di situ. Kalau kita punya hutang banyak, kita jadi malu, egonya malah jadi tinggi, ada materi malah ngeblok. Lu ngajarin gua gini-gini juga masih punya harga diri, gak bisa disebut miskin dan seterusnya. Itu masalahnya tuh di situ. Akhirnya apa? Ya akhirnya orang-orang super kaya hanya akan bikin kelas-kelas kepada orang yang kaya yang lainnya, orang yang sudah terbukti untuk bisa megang uang. Sebab kebanyakan orang, nih saya mohon maaf, ini saya mohon maaf lagi, saya terlalu banyak mohon maaf, tapi acara kombat yang seperti ini, bayangkan, gratis, makan gratis, yang dari luar dikasih penginapan juga gratis, semuanya juga gratis. Tapi untuk ada acara seperti ini, saya yang harus mohon-mohon. Saya minta ke teman-teman, ada nggak peserta yang mau ikutan yang seperti ini? Gitu. Karena apa? Dan ketika yang datang, seperti yang diduga sama panitia, ternyata yang punya utang besar nggak daftar. Yang daftar adalah teman-teman ini, yang sebenarnya masalahnya tidak terlalu urgen, yang benar-benar miskin, yang benar-benar membutuhkan, yang benar-benar kesusahan, yang utangnya benar-benar mencekik, justru tidak mau hadir karena takut kalau diajarin, takut kalau dikasih tahu, mental block, egonya semakin tinggi. Nah karena itu kita tuh gak mau yang seperti itu. Makanya beberapa alasan, satu di antara sekian alasan adalah khawatir nanti akan pilih-pilih. Tapi nanti akan kita kasih, sesudah pembukaan ini akan kita kasih. Cuman saya mohon teman-teman untuk komitmen. Ini bukan kepada teman-teman ya, yang saya bilang tadi tuh yang kepada orang-orang gitu. Maksudnya masa udah dikasih segratis ini, udah dikasih fasilitas yang segininya, tapi tetap tidak mau datang. Padahal kita mau bantu. Di kombat yang kemarin itu ada yang sampai utangnya 700 juta. Kita bentengi dia dari DC. Selesai gitu. Ini masih ada di HP saya. Kemarin ada mahasiswa utang 63 juta. Padahal cuman pinjemnya 1 juta. Tiba-tiba karena pinjol jadi 63 juta. Lalu kita gini. Sudah ditangani, dia masih diteror sampai 2 minggu kemudian. Dan 2 hari yang lalu saya tanya, gimana masih diteror? Alhamdulillah sekarang sudah tidak. Sudah tidak lagi diteror. Kalau misalkan mau mah bisa gitu. Tapi sekali lagi ya, tuh itu pembicara kita tuh. Nah itu tuh yang di pojok situ tuh. Nah itu dia. Pak Andri. Nah nanti Pak Andri itu akan ngasih kepada kita informasi yang penting, yang berharga, yang bagus, lengkap dengan tabel, lengkap dengan statistik, lengkap dengan data, lengkap dengan psikologi, berpikir dan bla 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 bla. Tapi tetap aja keputusan kita untuk menjadi sejahtera itu adalah yang paling utama. Jadi saya mohon teman-teman, yuk kita belajar dari hal yang sangat sederhana. Kita mulai untuk berdedikasi. Insya Allah tidak akan ada yang tidak bermanfaat. Semuanya akan kita upayakan sebaik-baiknya. Begitu Kang Ferry Amsari. Saya udah lama nggak collab sama beliau itu ya. Oke, ada lagi? Oh iya silakan Bapak. Nah ini dari Jawa Timur. Tapi aku izin jawab. Jadi sebetulnya aku cerita juga Pak Go. Jadi sebelumnya kita tuh udah meeting sama psikolog, dia mau untuk membantu acara Siraru. Tapi ketika bilang ini pendampingannya untuk orang yang punya hutang, dia mundur. Nah, karena menurut dia ngurusin orang yang punya hutang itu ngabisin energi. Iya. Makanya untuk besok kan si jadwalnya udah dikirim tuh di grup tadi jam 4 sore. Untuk besok itu konselingnya tuh beneran yang punya pinjol one by one nanti. Dan rahasia. Kita betul. Bikin ini rahasia. Jadi one by one untuk diskusi perpinjolan dan penyelesaiannya tuh besok. Gitu. Yang psikolog resminya dia nggak mau, dia capek senang resmi. Iya. Ya seperti itulah. Jadi yang psikolog itu yang bilang ada 15 tahapan orang gitu. Ya, betul. Yang paling bawah itu adalah utang. Yang pinjol, yang utang. Itu udah gak bisa ditolong katanya. Jadi kesulitan kita tuh memang seperti itu. Kesulitan kita. Makanya seperti yang saya bilang tadi itu. Yang saya tuh ngundang orang-orang yang pinjol, 60% guru di Indonesia itu punya utang. 83% keluarga di Indonesia itu bermasalah dengan utang, tetapi ketika diajak yang seperti ini sulit. Ya itulah. Jadi itu kesulitannya. Tapi saya berterima kasih teman-teman mau datang ke sini. Artinya apa?
artinya setidaknya teman-teman sudah berani melawan ego untuk bisa hadir dalam acara ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Betul. Boleh tepuk tangan buat kalian, boleh. Dan aku juga ini mumpung direkam ya. Den, kesini dari kameranya Den. Sekarang tuh ada haters Guru Gembul di YouTube gara-gara ngurusin kombat. Jadi ada orang yang mau daftar, tapi dia nggak punya hutang, tapi dia minta dibantu untuk bangunin rumah di kampung. Dia kerja di Jakarta. Nah, karena dia nganggap Guru Gembul itu ngebantu orang, dia bilang saya tuh perlu bantuannya dibangunin rumah. Terus kan aku sebagai admin agak, lu sehat gak sih masih? Nah, jadi buat jahit konveksi kok kalau marah-marah, aku pengen ngomong kasar tapi udahlah ya gitu doang sih. Gitu Ya doang. ini admin yang suka. Ada boleh yang mau lanjut dulu bercerita